Kalau ada ustad-ustad itu bicara syariat, kadrun, kadal gurun. Tapi kalau orang tu dah mau pemilu, berjilbab dia. Mampus. Dulu kau bilang orang kadrun, sekarang mau pemilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu salamu ala rasulillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dan senantiasa hati kita, pikiran, hingga nikmat yang Allah berikan, titipkan kepada kita untuk kita gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya karena Allah, dan semoga semuanya menjadi pemberat timbangan di hari kelak insyaallah. Salawat dan salam kepada suri tauladan utusan Allah, pejuang dan penutup para nabi, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Mu'minin dan seluruh para ustaz dan orang tua kami, ayahanda, ibunda atau nenek, abang kakak, dan kita yang hadir di masjid ini menjelang Isya. Semoga detik menit yang kita lalui ini menjadi bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, bahasan kita sudah 2 kali saya menyampaikan tentang fikih siasah syar'iyah, ya. Fikih siasah syar'iyah. Dan sudah saya dapatkan buku terjemahannya yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya. Kalau di sini disebutkan pengantar politik Islam, ya. Karena orang Indonesia ini dibilang siasah, dia tak mengerti. Padahal memang itu hadis Nabi. Karena kata Nabi, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun fakhalafa min ba'dihim nabi, ya. Sesungguhnya Bani Israel telah dipimpin para nabi. Jadi ternyata dalam sejarah dicatat kaum yang banyak pemimpinnya dari nabi termasuk Bani Israel. Yang kita tahu itu adalah Nabi Musa dan Harun. Kalau kita naik lagi ke atas, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Sulaiman, ya, sampai nanti kisah yang di juz yang 2 terakhir itu, falamma fasala talutu bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Innallaha ba'asa lakum, kalimat ba'asa lahum itu adalah, ada yang menafsirkan nabi yang diutus kepada Bani Israel itu Nabi Samuel, karena untuk menunjuk siapa yang akan menjadi pemimpin perang menghadapi Jalut. Jadi ternyata kata Nabi Samuel ini, makanya jumlah nabi itu ribuan, yang kita kenal hanya 25, padahal jumlahnya banyak. Termasuklah Nabi Samuel itu, begitu dapat wahyu yang ditunjuk ternyata adalah Talut. Padahal banyak pemuka-pemuka kaum dan kaya-kaya.
Dan pada akhirnya Nabi Samuel menunjuk melalui wahyu Allah, yaitu Talut. Dan pada akhirnya ketika berangkat perang, justru yang membunuh Jalut itu adalah siapa? Daud. Dan terakhir Daud juga menjadi nabi dan pemimpin kepada Bani Israel. Ya, Masya Allah. Makanya kata Dr. Abdul Wahab Khalaf, dan ini menjadi referensi saya ketika menulis tesis S2 tentang fatwa-fatwa politik. Kata beliau, siasah itu adalah supaya terlaksananya apa yang terlaksana, yaitu al-masalih, maslahat, dan supaya terhindarnya dari apa? Darurat, darar, ya. Karena bahaya ini harus dihindarkan, apalagi mafsadah, kerusakan. Makanya ternyata siasah itu disebut apa? Pengelolaan seorang pemimpin terhadap suatu apa? Suatu kaum, suatu bangsa. Makanya Bani Israel itu kan bangsa, kaum. Bani Israel. Untuk apa? Kata ulama, untuk menjaga 5 hal. Makanya ada istilah itu maqasidus syariah, ya. Yang utama sekali, yang paling tinggi adalah apa? Agama. Kemudian an-nafs, jiwa. Kemudian al-mal, harta. Kemudian an-nasal, keturunan, ya. Baru yang terakhir itu adalah kehormatan. Kehormatan. Tapi memang nampaknya negara kita ini tak paham yang 5 ini. Jadi kalau sampai yang terbaru itu, kalau ada begal dibunuh, yang masuk penjara siapa? Padahal dia sedang mempertaruhkan nyawanya. Nah, ini nampaknya ada yang hang, ya. Padahal kalau menurut syariah dan maksud syariah, tujuan syariah itu, kalau ada kata Nabi pencuri masuk ke rumah, bunuh aja. Kalau enggak, kita dibunuh, ya. Karena ada 2, mungkin 3 di situ, menjaga agama juga, menjaga harta juga, bahkan menjaga kehormatan juga, jiwa juga. Tapi aneh sekarang. Makanya mungkin yang dikirim ke masjid itu orang gila juga. Mungkin bukan gila jiwanya, otaknya yang gila. Ya, kenapa? Tidak ada agama. Baik. Kitab ini ada kurang lebih 429 halaman. Dan ini Bapak Ibu sangat penting. Sampai di muqaddimah buku ini saja disampaikan kebutuhan kita menjadi besar terhadap manhaj wasatiyah. Jadi bicara fikih siasah ini, manhajnya manhaj wasatiyah. Itu diambil dari ayat Allah di awal juz yang kedua surah Al-Baqarah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kenapa? Ketika bicara siasah atau bahasanya politik, cuman kalau kita bahasakan politik tak cocok sebenarnya, ya. Jadi kita bahasakan siasah. Ketika bicara siasah, apalagi digandengkan dengan syar'iyah, ada kaum yang memang bisa dikatakan apatis dan bahkan bisa dikatakan jijik bicara siasah atau bahasa mereka politik. Bahkan ada yang menganggap tidak ada dalam Islam politik.
sehingga mereka seolah-olah hidup di zaman Nabi. Padahal fikih siasah syariah ini dibuat supaya kita menjalankan roda kehidupan berbangsa bernegara ini mencontoh Nabi. Alih-alih dia bilang siasah politik ini tak ada di zaman kita, tak boleh. Nah, ini yang bahaya ini, ya, mengerikan sekali. Padahal sapi, kerbau, lembu aja lobang di depannya aja dielakkan ya. Ya, apalah lagi kita nih, ya. Apa kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, khususnya pada situasi yang penuh dengan kegaduhan. Kita kan negeri-negeri muslim ini penuh dengan kegaduhan. Makanya di Masjid Nurul Yakin itu ada Ustadz Dr. Zul Ikrami itu menyampaikan temanya fikih prioritas. Sebenarnya yang saya baca di kitab ini, untuk memahami fikih siasah ini, pertama yang harus dipahami fikih tujuan, fikhul maqasid. Kedua, fikhul waqi', fikih realitas. Tidak ada cerita orang menghukumi sesuatu dia tidak tahu realitas yang terjadi, itu sama dengan bohong. Itu fikhul waqi', fikih realitas, itu harus paham kaedah-kaedahnya. Kemudian fikhul muwazanah, fikih keseimbangan supaya tidak zalim. Ada namanya fikhul aulawiyat, fikih prioritas. Itu yang tadi. Maka menimbang sesuatu yang saya bilang tadi, ada maslahat, ada mudarat, ada manfaat, ada mafsadah, ya, itu mana yang prioritas, mana yang harus pertama dikerjakan, mana yang tidak. Ini nih penting sekali. Contoh begini saya ambil biar agak tajam sedikit pembahasan kita ini. Kita di 2024, saya pun mohon maaf nanti orang nanya, Ustadz Yunus ini bicara fikih politik, dia ini sebenarnya di mana, siapa, kan begitu. Walaupun tak kita nampakkan, memang ada beberapa periode saya itu menjadi dewan etik, dewan syariah, ya, baik organisasi, lembaga zakat dan lain sebagainya. Jadi ternyata saya ketika menelusuri partai, fatwa-fatwa tentang berkaitan politik, ternyata kita ini sebenarnya dibodohi karena kita tidak tahu prioritas, tidak tahu waqi', kita tidak tahu maqasid, tujuan. Contoh, umat Islam ada berapa partai? Banyak, ya. Sedangkan non muslim, nanti orang kafir dibilang tersinggung, non muslim banyak. Coba kita ambil yang teori tadi, fikih maqasid, fikih realitas, fikih keseimbangan, fikih prioritas. Siapa yang menang? Kita, suara umat Islam tentu terbagi-bagi. Apalagi ini, mohon maaf, kalau sudah bicara syariah itu tak ada cerita kecuali dasar partainya, tidak ada cerita kecuali manhaj partainya itu harus Quran, hadis, masalihul mursalah, ijma', qiyas dan seterusnya. Kalau masih bicara nasional, tapi mohon maaf, ini saya bukan mau menyinggung asas partai, tidak.
Karena ini bicara syariah. Syar'i enggak? Nah, itu dia. Jadi kita ini sudah dibonsai, dikerdilkan. Akhirnya yang umat Islam tadi, kamar-kamar tadi itu dipecah, dirusak orangnya, dirusak citranya. Akhirnya malah yang didukung siapa, malah yang memimpin siapa, memihak kepada siapa, banyak cerita. Akhirnya umat Islam ya kalah. Tapi kalau saya bilang ini bukan hanya bicara sensitif, ini penting, dan bukan hanya bicara 5 tahun sekali. Anak cucu kita, nek, cucu nenek itu besok, sehebat apapun dia doktor, hafal Quran, tetap yang mengendalikan dia siapa? Pemimpin. Tetap yang menentukan minyak goreng harganya siapa? Pemimpin. Berkoar-koar saya di sini, tetap yang mengendalikan kami siapa? Pemimpin. Sebanyak apa jamaah Ustadz Somad? Tapi kalau pemimpin dari sini bilang, hei Singapura, kalau kau deportasi anakku, bahasanya kan gitu, rakyatku, ku serang kau, berani nggak? Kan begitu. Itu fungsi pemimpin. Itulah dahsyatnya pemimpin. Baik, kita lanjutkan. Ada di poin ini, ada golongan yang memang betul kaku, itu yang tadi, tidak piawai melihat ini. Kalau bukan begitu kata Nabi, haram. Di zaman Nabi tak ada partai, maka haram. Kira-kira begitu. Di zaman Nabi tak ada organisasi, haram. Yang khawatirnya kita, orang yang mengharamkan organisasi, dia pun punya organisasi. Itu yang bahaya. Apa kata, saya mengambil kata-kata Rocky Gerung, ketika Anda menganggap diri Anda yang paling Pancasilais, Anda sesungguhnya telah membuat apa? Musuh tandingan untuk Anda. Gitu. Kalau Anda menganggap diri Anda yang paling Islami, lalu orang lain tidak Islami, bahwa sesungguhnya Anda telah membuat musuh kepada yang lain. Tentu awak pasang badan juga, kan begitu. Itu tak boleh itu. Makanya pernah saya dituduh khawarij. Bayangkan, padahal khutbah Jumat saya itu saya bilang, sesama umat Islam ini tak boleh kita ini menganggap paling baik, tapi sama orang kafir kita ini ruhama, tapi asyidda alal kuffar ruhama bainahum. Itu ayat Allah. Dibilanglah saya begitu, entah apa-apa, tapi ya sudahlah ya. Tapi ada golongan yang menganggap memang longgar, tidak ada politik syariat, itu tak ada. Semuanya politik syariat, politik itu ya kotor. Ini dia yang saya tahu Bapak Ibu. Ini di muqaddimah buku ini diterangkan. Yang kita tahu ternyata orang-orang ini orang-orang yang mengatakan golput, mengatakan apa ya,
kaum Islami yang tak boleh menyentuh politik. Rupanya mereka memang adu domba, seolah-olah umat Islam ini ya rumah masjid, rumah solat, ya begitu. Itu dia. Jadi hati-hatilah. Ini banyak sekali golongan yang memang berusaha mereka di tengah masyarakat yang mengelilingi kita, sehingga umat Islam ini serba salah. Tapi niat mereka supaya kita tidak memimpin. Akhirnya kehancuran umat Islam ini cuma bisa kita lihat saja. Na'udzubillah min dzalik. Dan menarik, di muqaddimah ini disebutkan, ketika munculnya buku ini, apa kata Dr. Yusuf Qaradawi? Yang mengamuk itu adalah marxisme sekular, kalangan westernis, orang-orang barat, orang-orang komunis, orang-orang Syiah. Karena mereka merasa tersaingi. Contoh kita ambil Erdogan. Saya teringat Erdogan itu, teringat kisah Sultan Murad II punya anak namanya Muhammad Al-Fatih. Ini Bapak Ibu yang punya cucu, doktrin guru kepada yang bernama Muhammad Al-Fatih itu, sampai gurunya itu dibekali cambuk oleh ayahnya. Padahal guru-guru yang lain mental, karena disebut anak raja ini, anak sultan ini bandel. Dalam kitab itu disebutkan, sehingga ayahnya membekalinya apa? Cambuk. Sebelum 8 tahun hafal Quran. Muhammad Ismail Al-Qurani nama syekhnya. Syekh yang kedua bernama Asy-Syarif bin Hamzah Ad-Dimashq Syamsuddin. Itu tiap kali mengajar yang disebut hadis Nabi, la tuftahannal Qustantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish jaishuha. Itu terus disampaikan, kau ni pemimpin, kau ni pemimpin, sebaik-baik pemimpin, dan tentaramu sebaik-baik tentara. Engkaulah yang membebaskan Konstantinopel. Itu terus. Masya Allah. Jadi anak, ternyata saya baca sejarahnya, Muhammad Al-Fatih ini sudah dibekali 6 bahasa. Coba, penakluk itu 6 bahasa, termasuklah bahasa Latin, bahasa Turki. Masya Allah. Kalau kita banyak bahasa Inggris, ya, bahasa Arab, dan ada 12 pelajaran, usul fiqh, balaghah, termasuklah fikih, termasuklah di situ usuluddin, tafsir, bahkan belajar tentang apa? Tentang strategi perang, bahkan membuat senjata. Coba, penakluk. Jadi kalau kita bilang umat Islam ini tidak memimpin, umat Islam ini tidak mengerti politik, itu Anda sedang dibodohi oleh musuh. Itu maksudnya. Kita ini sedang dijauhkan. Makanya kita ini diancam. Saya ingat ada beberapa pemimpin, ya, diantaranya, ya, tidak perlu kita sebut namanya. Mereka bilang tidak boleh dicampur adukkan agama dan negara. Itu jelas dia menyebutnya. Ya, negara-negara, agama-agama. Mereka tak mau kalau bicara negara ada agama. Ngeri sekali, ya. Baik, kita pertemuan ini akan kita artikan
arti politik atau siasah. Siasah itu asal katanya dari sasa yasusu siasah, dan ini bahasa Arab, dan itu tadi ada dalam hadis, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kata dalam lisanul Arab Ibnu Manzur, maksud dari sawasa atau siasah itu tadi adalah kepemimpinan. Sasuhum sausan berarti mereka memimpinnya, melakukan sesuatu urusan. Ini kata ulama. Jadi siasah itu pemimpin. Beda kan kalau kita bilang siasah itu politik. Makanya saya bilang beda dia. Kita lanjutkan. Kata siasah berarti pelaksanaan sesuatu yang maslahat. Huwa yasusu ad-dabbah. Dia menyebutkan bahwa orang yang mengendarai dan mengarahkan binatang tunggangannya. Ya. Ketika ada, kalau istilah kita dulu orang yang mengangon itu atau kuda itu, kan ada yang di atas kuda itu mengarahkan. Itu dia. Itu disebut mengarahkan, atau disebut di sini adalah mengendarai dan mengarahkan binatang tunggangannya. Makanya apa kata ulama? Maksudnya adalah urusan mereka diurus oleh para nabi, seperti yang dilakukan oleh para penguasa dan pemimpin terhadap rakyat. Jadi jelas. Dan ini menjadi bahan untuk kita, biar memang anak kita itu memang waja'alna lil muttaqina imama. Ya, bukan soleh, enggak cukup. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ada juga yang mengatakan begini, pelaksanaan pengayoman berbagai urusan rakyat demi kemaslahatan mereka. Jauh betul arti politik dengan arti siasah. Jadi ada di sini disebut pemimpin, ada namanya disebut penguasa, kemudian ada yang disebut di sini pengarah, bahkan ada disebut di sini pengayom. Makanya saya rindu betul kalau diizinkan saya bicara begini, yang di depan kita ini anggota dewan, bupati, wali kota, iya kan? Pengayom, pengarah, pemimpin. Kalau masuk ke hatinya kan mantap itu. Karena di lapangan jauh betul. Kita ini ibarat apa namanya? Sapi perah. Kita ini for sale, untuk dijual, dibisniskan. Jadi beda. Kalau harusnya kan kalau itu siasah, namanya memimpin itu kata ulama khadim. Justru pemimpin itu melayani, bukan minta dilayani. Mengarah, dia mengarahkan, mendelegasikan. Masya Allah. Kemudian ada bahasa di sini syariat, syar'i. Apa yang dimaksud dengan syariat? Ini menjadi titik tolak politik serta menjadi sandarannya, sehingga politik itu benar-benar syar'i. Karena ada yang, ini mohon maaf Bapak Ibu ya,
saya kalau ceramah sulit saya bahasa sindir menyindir ini. Makanya saya tegaskan, Bapak Ibu, sejak meletusnya WTC, yang dirusak istilah-istilah Quran itu udah banyak. Jadi sejak Afghanistan, Irak, habis itu Suriah hancur, habis itu banyaklah negara-negara Muslim yang yang dibeli, yang dirusak, dihancur, dan ternyata ikut sejalan dengan penjajahan itu merusak istilah Al-Quran. Salah satunya istilah jihad. Kita kan kalau sekarang menyebut jihad itu disebut apa? Teroris, radikal. Ustadz Somad itu kan dia ditanya apa hukum orang Palestina yang membawa bom lalu diledakkan di orang Israel. Itu ada dalam fatwa-fatwa ulama kontemporer. Karena tak ada cara lagi, tembak tak ada, mereka itu di embargo, tinggi pagarnya aja 15 meter orang Palestina itu. Umat Islam mau menyalurkan makanan aja ndak bisa, ndak sampai. Buktinya ada kapal Marmara dari Turki itu kan ditembak. Akhirnya mereka menemukan dengan ahli-ahli kimia, arsitek yang menerobos tanah itu, membuat jalur-jalur tanah terowongan itu. Dan nggak ada cara yang lain, biarlah mati satu, orang musuh itu mati 1000, kira-kira begitu. Karena udah tak ada cara yang lain. Makanya Ustadz Somad marah, itu bukan bom bunuh diri, tapi istishhadiyah. Dia syahid. Entah kenapa sampailah berita itu ke Singapura. Itu yang menarik. Maka wajar. Itu Israel yang kesekiannya. Jadi istilah Arab ini, apalagi syar'i, syariat. Contoh, ini mohon maaf, mereka ada beberapa hal ini, saya anggap 2 aja lah. Mereka bisa berlindung di istilah itu, bahkan bisa membonsai istilah itu, dan yang rugi cuma satu, siapa? Umat Islam. Contoh, sebelumnya Bank Syariah Mandiri akhirnya dilebur menjadi Bank Syariah. Yang pakai duitnya siapa? Coba, kemana arahnya? Untuk apa? Di mana? Kemana? Setelah dicek, kira-kira ada nggak untuk fasilitas umum umat Islam sekian persen dilaporkan, dan terus ada perkembangan-perkembangan? Nampaknya sedikit sekali. Padahal sudah di merger seluruh bank-bank yang konvensional ada syariahnya harus dilebur ke BSI. Harusnya dananya lebih besar. Tapi kenyataannya, coba, itu bahayanya. Mereka bisa pakai topeng untuk memakai istilah syar'i dan syariat, tapi kita jadi apa? Jadi budak. Atau memang bahasanya, memang bahasa Arab itu dihantui sama kita, ditakuti. Itu yang ngeri itu. Makanya saya bilang, siasah syariah ini disebut apa? Bahkan dianggap sebagai representasi dari zaman kemunduran dan peradaban Islam. Seolah-olah kalau bicara aturan Allah, kolot, jadul. Tapi pada suatu saat mereka mau mengambil dana kita, nama Arab tu pula yang dipakai orang tuh.
Penting kalau dah syariat orang Islam percaya kali dia, loyal, tapi bukan dia yang makainya. Paham ya? Ini saya sampaikan nih, ini mengerikan sekali. Makanya kalau kita tak bersiasah, habis kita. Habis kita. Ada lagi begini, mereka bilang syar'i itu ketertinggalan karena itu bagian dari kebudayaan Islam. Ingat, sejak 2015 pemilu itu 2019 ya, dari 19 ke 2024 itu setahu kita dari pemerhati pendidikan Islam, sejarah Islam bisa dikatakan terus digerus, bahkan dihilangkan dari pendidikan. Ngeri sekali. Tapi bahasa mereka apa? Seolah-olah belajar sejarah Islam itu ketertinggalan, kebekuan rasionalitas kaum muslimin. Bahkan itu dianggap menghilangkan kreativitas. Jadi kalau negara ini pakai agama, kaku dia, tak kreatif, tak bisa korupsi, tak bisa apa bahasanya itu, proyek-proyek untuk dompet perut. Itu tak bisa. Kenapa? Karena ada syariat. Bilang aja kau pencuri, selesai. Karena kalau ada syariat, makanya dalam Quran ini pernah didebatkan. Mereka bilang radikal. Kenapa? Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wajib kisos bagi yang membunuh. Coba itu di amandemen, diketok palu. Tentu kalau membunuh sama dengan bunuh diri. Tidak. Makosid tadi yang 5: agama, nyawa, harta, keturunan, dan kehormatan. Kalau dia mencuri, potong tangan. Nah, kira-kira ada yang mau mencuri enggak? Makanya mereka serang kalimat siasah syariah itu. Kenapa? Karena rujukannya yang anehnya. Saya tengok ini mohon maaf, saya bukan hanya menyindir ya, menyinggung sekalian. Kalau ada ustadz-ustadz itu bicara syariat, kadrun, kadal gurun. Tapi kalau orang itu dah mau pemilu, berjilbab dia. Mampus. Dulu kau bilang orang kadrun, sekarang mau pemilu. Yang anehnya orang Islam lupa dia. Dulu disebut kadron, tapi pas mau pemilu lupa kawan, karena 500.000. Bahkan segolongan umat, tak saya sebut di sini, mereka memberikan pernyataan bahwa kalimat syar'i ini adalah disebut mereka seolah-olah ini hanya untuk umat Islam. Sementara di Indonesia ini Pancasila. Kira-kira begitu. Padahal Masya Allah, coba yang Korea Selatan ya, yang kalau ada korupsi dimasukkan ke buaya itu siapa? Utara. Kong Jun siapa? Kim Jong Un. Kok bisa itu?
Itu kok syariat? Kok enggak ada yang memprotes itu? Itu. Ini nih, ya. Jadi ya kita umat Islam ini udah diobok-obok, itulah intinya, ya. Sehingga dengan istilah syariat aja itu mereka menggelatuk, takut kali. Padahal itu untuk kemaslahatan bersama. Makanya di sini saya baca kata ulama, syariat itu maksudnya adalah nih, syariat yang hakiki adalah syariat yang Allah tegakkan di atas kemudahan, bukan kesukaran. Kira-kira Pak, anak bapak kira-kira dibunuh orang, yang cocok balasannya apa? Ya kan? Kira-kira itu kemudahan nggak? Iyalah. Bayangkan Pak, yang membunuh anak bapak bebas, remisi. Macam disilet Pak. Wih. Tapi terjadi nggak? Karena tidak dipakai apa? Syariat. Allahu Akbar. Akhirnya apa? Qatalahumullah. Coba baca surah Al-Munafikun. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu, mereka itu musuh, fahzarhum, hati-hati kalian, qatalahumullah, Allah yang membunuh mereka. Banyak yang tragis itu cara Allah membunuh karena mereka tidak menegakkan syariat Allah. Tapi itu pun tak mereka ambil iktibar. Yang menghina Nabi aja terbakar, mobilnya terbakar. Ada banyak kisah-kisah yang sekarang. La haula wala quwwata. Sini. Kemudian apa? Syariat itu adalah usaha untuk menghilangkan kesempitan, bukan untuk memelihara. Menghilangkan, tapi bukan memelihara kesempitan, tapi menghilangkan. Saya membaca ya, makanya saya tak berani mengisi fikih syiasah ini keluar omongan tu enggak, ya. Tapi mohon betul dijaga nih, jangan ada yang motong-motong, nanti bahaya pula, ya. Makanya kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Contoh, kita ini musafir berapa kilometer? 80, 60. Habis itu apa? Ada namanya jamak. Itu menyulitkan kita atau mempermudah? Apalagi ada jamak qasar, bisa takdim, bisa takhir. Masya Allah, ya. Ini agama ini mudah. Bapak udah tua, kaki tak sanggup berdiri, boleh sholatnya pakai kursi. Tak sanggup lagi, duduk di bawah. Bahkan mata pun digerak-gerakkan boleh. Masya Allah. Siapa bilang syariat ini mempersulit? Kemunduran. Siapa? Enggak. Tak ada. Ya, Masya Allah. Nah, inilah disebut, kalau kata ulama dalam fikih syiasah itu, itulah bahagian dari rukhsah,
keringanan ketika terjadi kondisi sulit. Itu bagian dari siasah. Makanya individu, keluarga, masyarakat, kemudian apa lagi, negara, antar negara, tak mungkin tak ada yang mengelolanya. Walaupun kamu, kata Nabi, harus dipimpin Abdun Habasyi, seorang hamba dari Habsyah, ya, Najran, Abdun Habasyi, ya, itu sampai kata Nabi, iza kuntum salasan, kalian dalam perjalanan ada 3 orang, falyu'ammar ahadukum, tunjuk satu menjadi ketua kelompok, itu sunnahnya. Tunjuk satu, mungkin dia lebih pengalaman dan dialah nanti. Makanya kalau kita ada umrah itu ada guide, baik di perjalanan maupun di tanah suci, itu melaksanakan apa? Sunnah. Dia yang berijtihad, kemana, habis ini kemana, kalau ada masalah ini seperti apa, itu sunnah. Bagaimana kalau satu kaum, kalau tak ada pengelola, pemimpin, pengayom, pengarah? Nah, ini menarik, ya. Kemudian ini saya bahas sedikit. Politik menurut pengertian para ulama kita masa lalu. Pertama, satu, politik dalam pengertian bersifat umum dan sifat khusus. Ada 2, ya. Pengelolaan berbagai urusan masyarakat. Kalau bahasa Arabnya tadbir umurin nas, al-mujtama'. Pengelolaan berbagai urusan masyarakat. Jadi siasah syariah itu adalah mengelola. Apa arti mengelola? Mengurus. Ayah pemimpin di rumah itu harusnya mengelola, mengurus. Kau mau sekolah kemana? Buat musyawarah. Kau nanti habis ini ada acara di mana, kemana, siapa yang mengantar, pulang jam berapa, izinnya sama siapa, bayarnya kemana. Ini pengelola, mengurus. Jadi jelas. Makanya orang bilang kalau ada pemimpin tidak mengelola, macam tak ada pemimpin. Kita ini macam tak ada pemimpin. Kenapa? Karena tidak dikelola. Nah, ini penting nih. Makanya kata ulama, baik itu dengan urusan duniawi, bahkan itu kalau bisa secara syariat agama, sehingga nanti bersifat ukhrawi juga. Karena tadi ada syariat tadi, ya. Atas dasar pengertian inilah kemudian kata para ulama di masa silam, kekhalifahan, khilafah adalah upaya menjaga agama. Ini mohon maaf ya, karena nanti kalau bicara khilafah, khilafah Rasul, nanti HTI pula. Ini padahal ini istilah Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa arti kekhalifahan? Khalifah ini adalah upaya menjaga agama, mengatur urusan dunia yang merupakan kelanjutan dari niyabah ar-rasulillah. Bahasa Arabnya ini niyabatan ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu merupakan kelanjutan dari Rasulullah. Setelah Rasul siapa? Khulafaur Rasyidin. Habis itu mulailah berangsur-angsur sampai kepada tabi'in, sampailah kepada kita hari ini. Tengoklah, ya, apa yang terjadi.
Kenapa? Karena makna kekhalifahan itu adalah upaya menjaga agama. Apa yang menarik di sini? Perhatikan. Upaya menjaga hirasatuddin atau nenek. Kenapa ulama mengarang ini hirasah din? Supaya agama terjaga. Coba dibalik, berarti kalau ada pemimpin agama rusak, apa yang terjadi? Berarti ada masalah di pemimpin. Karena pemimpin itu tugasnya upaya menjaga. Berarti apa yang terjadi sekarang kalau agama yang dirusak? Azan masalah katanya, berkurban pun masalah bagi mereka dan lain sebagainya. Itu yang masalah di mana? Pemimpin. Jadi besok kalau mau kita bicara siasah ini, dia sanggup nggak menjaga agama? Itu baru pemimpin. Tapi kalau cuma program kucing air itu ada itu. Tapi kalau udah saya siap menjaga agama, itu karena di hifziddin itu masuklah yang tadi apa? Agama, harta, keturunan, jiwa, kehormatan. Baru itu nanti kata Imam Syafi'i, kalau mau menengok pemimpin, tengok panah musuh itu mengarah ke siapa. Tengok panah musuh mengarah ke mana. Itu baru bukti kalimat Imam Syafi'i itu. Baik, itu singkat saya sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Dan saya pun masih ada satu lagi nih ke daerah Indah Puri Garden, ada kajian nanti ba'dal Isya ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf, ini memang bahasa buku yang saya sampaikan. Adapun tambahan-tambahan itu gaya saya, agar kita tak mengantuk, agar kita memang memikirkan masa depan anak cucu kita, sehingga mudah-mudahan agama ini, umat ini terjaga dan kelak nanti menjadi saksi di hadapan Allah kita berjuang membela Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.